aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 19 Agustus 2020 berjudul Jemaat Harus Mengikuti Aturan Sang Penebus. Ayat inti kita terambil di dalam buku Injil Matius pasal yang kelima ayat 24. Demikian firman Tuhan. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang ditunjuk untuk menjaga kepentingan rohani jemaat hendaklah berhati-hati untuk menetapkan teladan yang benar. Jangan memberi kesempatan untuk iri hati, kecemburuan, atau kecurigaan. Teruslah memanifestasikan roh kasih, rasa hormat, dan kesopanan yang sama ingin mereka anjurkan kepada sesama anggota jemaat mereka. Tekad yang tekun harus diadakan kepada pengejaran firman Allah. Biarlah setiap manifestasi, permusuhan, atau sifat kasar diperiksa, biarlah setiap akar kepahitan dihilangkan. Ketika masalah muncul antara anggota jemaat, aturan juru selamat harus diikuti secara ketat. Semua upaya mungkin harus dilakukan untuk mewujudkan rekonsiliasi. Tetapi jika pihak-pihak yang bersekuku masih bertahan dalam perbedaan, mereka harus disingkirkan sampai mereka dapat selaras. Atas terjadinya pencobaan di jemaat, biarkan semua anggota memeriksa hati mereka sendiri untuk melihat apakah penyebab masalah tidak ada dari dalam. Dengan kesombongan rohani, keinginan untuk mendikte, kerinduan yang ambisius untuk kehormatan atau posisi, kurangnya pengendalian diri oleh kegemaran akan gairah atau prasangka, ketidakstabilan atau kurangnya penilaian jemaat dapat terganggu dan kedamaian dikorbankan. Kesulitan sering disebabkan oleh penjual gosip yang membisikkan petunjuk dan saran, meracuni pikiran yang tidak curiga dan memisahkan teman-teman terdekat. Pembuatan kejahatan dibantu oleh pekerjaan jahat. Mereka bersama banyak orang yang berdiri dengan telinga terbuka dan hati jahat, mengatakan, "Laporkan dan kami akan melaporkannya." Dosa ini seharusnya tidak ditoleransi di antara para pengikut Kristus. Tidak ada orang tua Kristen yang mengizinkan gosip diulang dalam lingkaran keluarga atau pernyataan untuk dibuat meremehkan anggota jemaat. Orang Kristen harus menganggapnya sebagai kewajiban agama untuk menekankan roh iri hati atau persaingan. Mereka harus bersukacita dalam reputasi superior atau kemakmuran saudara-saudara mereka, bahkan ketika karakter atau prestasi mereka sendiri tampaknya diremehkan. Kita harus mencari kebaikan sejati daripada keanggungan. Mereka yang memiliki pikiran Kristus akan memiliki pandangan yang rendah hati tentang diri mereka. Mereka akan bekerja untuk kemurnian dan kemakmuran jemaat dan siap untuk mengorbankan kepentingan dan keinginan mereka sendiri daripada menyebabkan perselisihan di antara sesama anggota mereka. Disalin dari Testimony for the Church, jilid 5, halaman 241 dan 242. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa orang Kristen harus menganggapnya sebagai kewajiban agama untuk menekankan roh iri hati atau persaingan.
Mereka harus bersukacita dalam reputasi superior atau kemakmuran saudara-saudara mereka, bahkan ketika karakter atau prestasi mereka sendiri tampaknya diremehkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati para tim medis, dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit di dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan memberkati dan berikan hikmat kepada mereka, agar di dalam pelayanan mereka dapat berikan yang terbaik. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi. Hamba juga berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dengan berkat dan kasih setia Tuhan, hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat-Mu besar bagi hidup mereka. Hamba berdoa juga bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di pagi hari ini. Dengan bertambahnya usia dalam hidup mereka yang Tuhan percayakan, biarlah mereka selalu bersyukur senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup